Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari dalam mata kuliah mekanika tanah adalah mineral lempung. Jadi, apa itu mineral lempung? Mineral lempung adalah jenis butiran atau mineral tertentu yang menghasilkan sifat khusus dalam tanah lempung. Jadi, mineral lempung ini adalah jenis material ataupun mineral tertentu yang menghasilkan sifat khusus pada tanah lempung. Tanah lempung sudah tahu ya, tanah lempung ini kalau orang awam menyebutnya tanah liat. Jadi sifatnya ketika kering dia akan sangat keras dan ketika basah dia mudah dibentuk. Jadi secara umum terdapat 3 jenis mineral lempung yang terdapat dalam tanah lempung. Yang pertama itu adalah koalonite, illite, dan montmorillonite. Apa itu koalite? Itu mineral yang terdiri dari lembar-lembar silika dan terdapat juga lembar-lembar aluminium. Ini Bapak dapat pengertiannya dari bukunya Prof. Hardiatmo. Sedangkan illite ini merupakan mineral lempung yang terdiri dari atau yang tersusun dari lembaran-lembaran aluminium oktahedra yang terikat di antara 2 lembar silika tetrahedra. Nanti ada gambarnya ya, bagaimana. Sedangkan montmorillonite adalah mineral yang dibentuk oleh 2 lembar silika atau 1 lembar aluminium gibbsite. Selanjutnya, apa pengaruh dari mineral-mineral ini terhadap tanah lempung? Ini yang jadi masalah. Yang paling berpengaruh dalam tanah lempung yaitu mineral yang bernama montmorillonite atau biasa disebut orang Indonesia montmorillonite. Ini sifatnya sangat buruk untuk tanah ya. Jadi sifat montmorillonite ini mempunyai sifat aktif ya. Aktif di sini artinya dapat mengembang dan menyusut akibat keluar masuknya air. Seperti Bapak sebutkan di awal tadi bahwa sifat tanah lempung itu ketika dia terkena air, maka dia akan mengembang, dan ketika dia menyusut, ketika dia kering, dia akan menyusut. Nah, ini yang nantinya berbahaya jika nanti kita gunakan tanah lempung ini pada suatu konstruksi bangunan. Ini sangat berpengaruh, karena nanti ketika kita menggunakan tanah itu misalnya untuk timbunan ataupun untuk bangunan-bangunan yang lain yang menggunakan yang berada di atas tanah lempung seperti ini, dia biasanya akan menyebabkan kerusakan pada fondasi. Jadi ketika musim hujan, tanah akan menjadi mengembang seperti itu, dan ketika musim kering dia akan menyusut. Ini akan membuat konstruksi kita itu menjadi tidak stabil. Contohnya seperti ini. Nah, ini bangunan menara air ya. Contoh kasus menara air di daerah Jawa. Karena dia berada di tanah lempung atau tanah yang mudah mengempis dan mudah menyusut, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan seperti ini. Kalau digambar ini tidak terlalu kelihatan, tapi studi kasusnya di sini ceritakan bahwa menara ini mengalami kemiringan karena dia berada di atas tanah yang seperti Bapak sebutkan di atas tadi. Selanjutnya ini terjadi retakan-retakan. Biasanya ini juga terdapat di daerah ataupun di daerah-daerah yang mengalami pergantian musim ya, dari musim kemarau ke musim hujan. Karena dia berada di atas tanah lempung, tanah yang mempunyai mineral montmorillonite, maka dia terjadi perubahan ataupun kerusakan-kerusakan seperti itu. Tetapi walaupun demikian, tanah lempung ini juga tetap bisa digunakan ya, bukan berarti tidak boleh menggunakan tanah lempung dalam bidang teknik sipil. Tanah lempung ini bisa digunakan nantinya untuk pekerjaan bendung ya. Jadi kalian harus tahu ya, ini contoh
bendungnya bendung tetap. Ya, bendung tetap. Nah, di dalam bendung ini ya terdapat bagian-bagian seperti ini. Nah, di tengah ini ada namanya bagian inti atau bagian core. Pada bendung tetap, bagian core ini biasanya diisi dengan tanah lempung yang sifatnya monomorionik tadi. Kenapa? Tanah lempung monomorionik ini akan membantu bendung untuk mempertahankan agar air yang ada di atasnya ataupun air yang ada di sisi yang dia tahan itu tidak mengalir ke sisi sebelahnya, karena dia bisa menghambat ya. Lempung itu permeabilitasnya tinggi, jadi air akan susah untuk lewat seperti itu. Maka tanah lempung ini juga berpengaruh atau bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan bendung sebagai inti dari bendungan atau core-nya. Nah, ini sekilas mengenai mineral lempung, nanti bisa dipelajari di buku Prof. Hardetmo, silakan dibaca secara jelasnya ya. Secara jelasnya bagaimana susunan ataupun pengertian lengkap mengenai mineral lempung. Tapi intinya seperti itu. Jadi tanah lempung itu mempunyai mineral yang biasa disebut dengan monomorillonit ya. Itu yang sangat berpengaruh. Jadi sifat monomorillonit ini adalah ketika dia basah, dia akan mengembang, dan ketika kering dia akan menyusut. Nah, ini sangat berpengaruh atau sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan suatu bangunan.